jalan keluar sama memulai Selamat malam, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, akan dibacakan warta secara lisan. Warta ini masih seputar kegiatan Natal dari GKI Gading Indah, yaitu besok perayaan Natal akan diselenggarakan di tempat ini, di Penabur, jam 9 pagi. Lalu pada sore hari ada kebaktian Natal jam 5 sore bertempat di GKI Gading Indah, Jalan Gading Indah. Pada tanggal 26 Desember jam 10 pagi akan diselenggarakan Natal untuk lansia bertempat di GKI Gading Indah. Sedangkan pada tanggal 26 sore, Komisi Remaja akan menyelenggarakan Natal untuk remaja jam 5 sore di tempat ini, di Penabur. Demikianlah warta yang saya sampaikan secara lisan. Terima kasih. Ketika dosa menguasai hidup manusia, rusaklah kesegambaran dan keserupaan manusia dengan Allah. Kegelapan seakan menyelimuti bumi ini. Kidung sorgawi tidak lagi terdengar. Berulang kali Allah mengirimkan nabi-nabinya untuk mencelikkan mata hati manusia, menolong agar manusia menyadari keberdosaan yang secara pasti akan membinasakan, mengingatkan agar manusia berpaling dari jalan-jalan yang jahat dan kembali pada naungan keselamatan Allah. Tapi manusia mengeraskan hatinya, pemberontakannya kepada Allah menjadi-jadi. Manusia tidak mau menghampiri anugerah Allah. Maka kegelapan dosa seakan makin menguasai kehidupan ini. Seakan tidak ada lagi harapan bagi keselamatan. Seolah-olah tiada terang yang dapat menembus kegelapan yang membinasakan itu. Mungkinkah kidung sorgawi mengalun lagi? Mungkinkah manusia dapat bersorak penuh sukacita lagi? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Mari kita menyambut Dia, mari kita menyembahnya. Satu bicara bisa. Nggak apa-apa generasi sebentar, soalnya ganggu dulu. Udah lagi nyanyi kan? Tuh aku ini jangan, ini lagi mau masuk.
berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan ciptaannya. Salam sejahtera bagi saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita berhimpun menyambut kehadiran Sang Terang Hidup. Dialah wujud nyata rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Dialah surya pagi dari tempat yang tinggi yang datang melawat kita untuk menyinari kita yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Sang Terang Hidup itulah yang akan mengubah isak tangis menjadi kidung yang penuh dengan sukacita. Bagaimana Allah, terang dari segala terang, mewujudkannya? Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia pun bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, Budi turun di belakang.
Yesus Kristus, Engkaulah cahaya terang benderang yang menerangi dunia yang gelap karena dosa. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang kepada milik kepunyaanmu, tetapi orang-orang kepunyaanmu itu tidak menerimamu. Kristus, kasihanilah kami. Kami lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan kami jahat. Tuhan, ampunilah kami.
Mari kita berdoa. Di malam yang hening ini ya Bapa, jika kami bersama dihimpunkan di dalam rumah Tuhan untuk mengenang keajaiban kasih Allah kepada kami melalui peristiwa kelahiran Yesus Sang Kristus, kami datang lagi dalam doa kami ketika kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan makna dari peristiwa kelahiran Yesus dan bagaimana kami dipanggil untuk meresponnya. Ya Tuhan, tolong kami agar dengan sungguh-sungguh, agar dengan sukacita dan rela hati kami menyambut kerjaan Roh Kudus yang menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran. Kuasailah seluruh keberadaan kami, sehingga kami boleh mendengar suara-Mu yang menyapa kami. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan kembali kita perhatikan di dalam ibadah malam Natal saat ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, yaitu Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Kita membaca dan mendengar, diberitakan demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Menyambut Dia dengan puji-pujian. Demikian tema dalam ibadah malam Natal di Jemaat GKI Gading Indah pada saat ini. Menyambut Tuhan, menyambut Sang Kristus dengan puji-pujian. Kalau kita perhatikan dalam rangkaian peristiwa sampai dengan kelahiran Kristus, maka tema di dalam ibadah Natal kita, ibadah malam Natal kita saat ini memang tidak mengada-ada, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Sebab kalau kita perhatikan di dalam rangkaian Injil Lukas, kita melihat bagaimana peristiwa demi peristiwa sampai dengan kelahiran Yesus Kristus di kandang di Bethlehem. Itu diwarnai dengan puji-pujian yang luar biasa, kaya dan syarat makna. Kita menemukan pertama kali di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Di sana ketika Maria, ia telah mendengar apa yang akan terjadi atas dirinya, seperti yang diperagakan oleh Maria kecil tadi, saudara-saudara, tentang bagaimana ia dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi pengantara bagi lahirnya Sang Juru Selamat. Maria dengan segala kerendahan hati, dia mensyukuri apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Sekalipun secara manusia pastilah tidak ringan, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Kalau sekarang ada malaikat yang datang lalu bertanya kepada kaum wanita, kepada kaum perempuan yang ada di dalam ruangan ini, siapa yang bersedia jadi ibu Yesus? Kira-kira ada berapa banyak tangan yang teracung, saudara-saudara? Ibu bersedia jadi ibu Yesus? Ibu-ibu paduan suara bersedia? Bersedia jadi ibu Yesus? Bersedialah. Menjadi ibu Yesus sebuah kehormatan yang luar biasa. Bersedia karena sudah tahu ujung ceritanya, saudara. Maria saat itu dia tidak dilengkapi dengan sebuah gambaran persisnya apa yang akan terjadi. Dia hanya berpegang kepada apa yang difirmankan Tuhan melalui malaikat itu. Dengan iman, dia meyakini sekalipun dia tidak tahu persis. Yang bisa segera ia bayangkan adalah bahwa kemungkinan ia akan diputus oleh Yusuf, sebab ia masih dalam status bertunangan.
Ditoel saja belum, kalau lalu tiba-tiba hamil, maka ancaman kemungkinan bisa diputus oleh sang tunangan adalah ancaman yang terbuka lebar. Tetapi kita bisa membaca di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat 55, bagaimana kemudian Maria menghayati apa yang terjadi itu. Ia mengatakan di dalam ayat 46 dan 47, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Magnificat, begitu biasanya bagian nyanyian pujian Maria ini disebut, mengungkapkan bagaimana Maria dipenuhi dengan sukacita. Dengan sukacita karena karya Allah yang luar biasa. Pada bagian-bagian selanjutnya di dalam perikop Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55 kita bisa membaca bagaimana Maria menghayati tentang apa yang akan dilakukan oleh Allah melalui kehadiran Sang Bayi Kudus. Ia memperhatikan kerendahan hambanya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan tangannya, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, merendahkan, meninggikan orang-orang yang rendah, melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Pujian yang diungkapkan oleh Maria penuh dengan makna yang mengungkapkan ketakjubannya akan kasih karunia Allah, tetapi juga mengungkapkan kerelaannya untuk menyambut anugerah Allah di dalam kerendahannya. Pujian yang kedua, saudara-saudara, kita temui di dalam pujian Zakaria yang dicatat dalam Lukas 1 ayat 68 sampai dengan ayat ke-79. Lalu Maria mengawali puji-pujiannya dengan mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Maka Zakaria, ia mengawali dengan mengucap, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya, membawa kelepasan baginya. Berbeda, saudara-saudara, dengan sebagian dari lagu-lagu rohani populer yang di sana sini isinya cenderung sebenarnya lebih banyak menggambarkan tentang keberhasilan orang-orang yang mau menjadi pengikut Kristus ketimbang memuliakan Kristus itu sendiri. Maka puji-pujian yang kita temui di dalam Injil semuanya fokusnya cuma satu, yaitu pada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa karena ia berkenan untuk melepaskan umatnya, melawat umatnya, membawa kelepasan bagi umatnya. Injil Lukas lewat nyanyian pujian Zakaria menggambarkan kedatangan Kristus sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi, menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Pujian yang ketiga, saudara-saudara, yang kita temui terkait dengan peristiwa kelahiran Yesus adalah apa yang kita baca tadi dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Paling singkat, tetapi tidak kurang maknanya dibandingkan dengan nyanyian pujian Maria
maupun nyanyian pujian Zakaria. Di sana saudara-saudara digambarkan bagaimana bala tentara sorga memuji Allah. Mereka menyanyikan pujian yang luar biasa ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mengapa saudara-saudara bala tentara sorga mereka menyanyikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi? Bukankah dengan itu saudara-saudara kita mau diingatkan bahwa sesungguhnya ada jarak yang terentang begitu jauh yang memisahkan kita manusia yang berdosa dengan Allah yang maha kudus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi itu. Bahwa sesungguhnya kita manusia tidak pernah sanggup, tidak pernah mampu untuk meraih, untuk datang lagi menghampiri Ia yang maha kudus yang ada di tempat yang maha tinggi itu. Tetapi pujian ini mengatakan damai sejahtera di bumi, bahwa Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi itu, Ia bersedia untuk merendahkan dirinya. Ketika manusia tidak sanggup menghampiri Allah, maka Allah lah yang datang menjumpai manusia, membawa damai sejahteranya di dalam dan melalui kehadiran Yesus Sang Kristus, Sang Raja Shalom, Sang Raja damai sejahtera, yang memungkinkan di bumi ini ada damai sejahtera. Tetapi tentu ada syarat, saudara-saudara, bahwa damai sejahtera itu akan dirasakan hanya ketika kita merespon, ketika kita menanggapinya dengan benar. Di dalam pujian bala tentara sorga itu dikatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Keselamatan di dalam Kristus adalah anugerah Allah. Dan anugerah Allah itu cukup. Jangan pernah kita meragukan bahwa anugerah Allah itu cukup untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita harus menyambut anugerah yang disediakan Allah itu, agar damai sejahtera yang Ia telah sediakan itu bisa kita alami secara penuh di dalam hidup kita. Untuk itulah kita dipanggil untuk hidup, menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup di dalam ketaatan, di dalam kesetiaan untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Dan itulah yang juga digambarkan di dalam rangkaian lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan, yang kita hayati lewat paduan suara, baik paduan suara dewasa maupun paduan suara anak, tentang bagaimana anugerah Allah yang luar biasa itu semestinya kita respon. Sebentar kita akan menyanyikan sebuah lagu Malam Kudus, tapi bukan Silent Night. Malam Kudus, Oh Holy Night. Saudara, lagu ini pertama kali ia dinyanyikan di sebuah kota kecil di Perancis pada tahun 1847. Lagu ini syairnya ditulis oleh seorang yang bernama Placide Cappeau. Dia adalah wali kota kecil dekat
Avignon itu, dia diminta oleh pastor kepala di gereja untuk menulis sebuah syair untuk dibacakan dalam ibadah malam Natal. Placide Cappeau, dia dengan sungguh-sungguh merenung, berefleksi tentang apa yang mau ia saksikan mengenai kemuliaan Allah itu. Lalu dia menulis sebuah syair. Saya tidak menguasai bahasa Prancis, tapi judulnya tertulis Chant de Noël. Makin ia menghayati apa yang ia tulis dari inspirasi Lukas pasal 2 ini, ia makin terdorong untuk menjadikan itu bukan cuma sekedar syair, puisi, tapi juga sebuah lagu. Karena ia bukan seorang musisi, maka ia menghubungi sahabatnya yang bernama Adolphe Charles Adams untuk membuat komposisi bagi lagu ini. Adolphe Charles Adams, ia kemudian menulis komposisi bagi lagu yang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kita kenal dengan lagu Oh Holy Night. Menarik saudara-saudara, ada beberapa catatan berkenaan dengan riwayat lagu Oh Holy Night ini, yaitu bahwa ternyata pertengahan tahun 1800-an lagu itu sempat dilarang untuk dinyanyikan di gereja karena belakangan diketahui bahwa Adolphe Adams yang menciptakan komposisi lagu itu adalah seorang Yahudi. Jadi kepala gereja saat itu menganggap kurang pantas, tidak elok kalau lagu Natal yang dinyanyikan umat Kristiani itu komposisinya dibuat oleh seorang Yahudi. Maka dengan berbagai alasan dilaranglah lagu itu untuk dinyanyikan. Tetapi siapa bisa melarang ketika orang tergerak oleh lagu yang memang sangat indah itu? Umat tetap menyanyikannya. Bahkan kemudian lagu itu dibawa menyeberang ke Amerika, lalu diterjemahkan oleh seorang pendeta bernama John Sullivan Dwight menjadi Oh Holy Night yang kita kenal. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Bagaimana kuasa dari sebuah lagu yang sungguh-sungguh dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan bisa mengubah keadaan. Peristiwanya terjadi pada tanggal 24 Desember tahun 1870. Saat itu Prancis sedang berperang dengan Jerman yang kala itu lebih dikenal dengan nama Prusia. Perang itu disebut Perang Franco. Setelah dari pagi saling bertukar tembakan, peluru saling menyambar, maka hari mulai gelap. Tentara dari kedua belah pihak sudah kelelahan juga, tapi perang belum usai. Dan tidak ada jeda untuk peperangan seperti itu. Kedua belah pihak sama-sama ada di balik persembunyian. Sama-sama menunggu siapa dulu setelah hari mulai gelap ini yang akan melepas tembakan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba orang tentara Prancis, dia keluar dari lubang persembunyiannya. Dia melepaskan bedilnya, dia menanggalkan semua senjatanya. Lalu dia berjalan ke tengah-tengah area daerah tak bertuan antara pasukan Prancis dan pasukan Jerman itu.
teman-temannya terpana melihat apa yang dilakukan oleh tentara yang satu ini. Tetapi juga pasukan Jerman sama terkejutnya, terkesima melihat ada seorang tentara Prancis melepas senjata, berdiri di tengah-tengah tanah lapang. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan oleh orang ini. Tentara ini, dia menyanyi, "Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Tentu saja dia menyanyikannya dalam bahasa Prancis. Setelah selesai bait ketiga dinyanyikan, bait yang di dalam lagu yang nanti kita akan nyanyikan, terjemahannya mengatakan, kita pun harus saling mengasihi, sebab hukumnya adalah kasih. Belenggu dosa dapat dihancurkannya, penindasan dapat dihalaunya. Maka seorang tentara Jerman keluar dari lubang persembunyiannya. Ia datang mendekat sambil menyanyikan lagu yang ditulis oleh Martin Luther, From Heaven Above. Dan malam itu, saudara-saudara, menjadi malam yang luar biasa, karena tidak ada lagi desingan peluru. Yang ada adalah anak-anak Tuhan yang saling berjabat tangan, yang saling berpelukan, karena mereka diingatkan bahwa malam itu adalah malam yang kudus, karena Kristus, Sang Raja Damai, telah datang. Prajurit-prajurit itu paling tidak selama 24 jam mereka melakukan gencatan senjata. Dan setelah itu gairah untuk saling menembak hilang sudah. Saudara, menyambut dia dengan puji-pujian bukan cuma sekedar notasi yang kita lantunkan, syair lagu yang kita nyanyikan, tetapi puji-pujian yang benar-benar lahir dari hati yang dipenuhi dengan ketakjuban pada kasih karunia Allah, akan mengubah kita untuk menjadi sama seperti Kristus mengasihi kita. Kita juga mau saling mengasihi. Tuhan menolong kita.
Amin.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
kesempatan untuk menyampaikan persembahan dengan cara maju ke depan, dimulai dari baris depan sisi sebelah kiri, kembali ke sisi sebelah kanan searah jarum jam.
jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawakan persembahan kita di dalam ikrar syukur yang akan kita sampaikan secara bersama. Saudara-saudaraku, marilah kita mengungkapkan ikrar syukur kita ketika kami mengingat segala curahan berkat serta anugerah selamat yang Tuhan limpahkan pada jemaat. Sekat mata kami terangkat, hati kami terbuka. Hanya ini niat dan hasrat yang akan kami wujudkan selama hayat, serta Tuhan hati selalu melekat pada firman-Mu senantiasa taat. Muliakan Allah dengan segala yang kami buat. Beritakan kasih-Mu yang maha hebat. Serahkan hidup jadi jalan berkat. Layani Tuhan setiap saat, segala tempat. Terimalah Tuhan ikrar kami segenap jemaat. Amin.
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Yesus Kristus, Sang Terang kehidupan yang telah hadir di antara kita. Sebagaimana Kristus adalah Sang Terang kehidupan, jadilah terang dimanapun saudara berada. Terpujilah Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.